Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 67 kemarahan di jalan. Apa yang terjadi dengan anak saya? Begitu suara dekan turun, Kian Haid dan istrinya bergegas setelah menerima berita itu. Melihat putra berwajah biru di unit perawatan intensif, mata Zhang Lanying menjadi gelap, dan dia duduk di tanah, dan sekelompok perawat bergegas membantunya. Dai tua, apa yang terjadi? Bukankah anakku baik-baik saja sekarang? Kian Haid cukup tenang, tidak mengerti bagaimana putranya menjadi seperti ini ketika dia keluar untuk makan. Anda dapat yakin bahwa Tuan Qian, Yiming ada di sini, jadi Tuan muda pasti baik-baik saja. Dekan tersenyum pada Kian Haid, lalu menyeret Fang Yiming ke unit perawatan intensif, dan segera memerintahkan, cepat, Yiming, cepat sembuh. Sambil mendesaknya, Dekan merendahkan suaranya dan berbisik di telinganya, saya katakan, Anda adalah dokter utamanya. Jika dia memiliki panjang dan dua kekurangan, Anda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Wajah Fang Yiming menjadi pucat karena ketakutan. Kata-kata dekan bukan untuk menakut-nakuti. Jika Qian Zifeng meninggal hari ini, semua pujiannya semalam akan sia-sia. Dokter Fang, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Selamatkan anakku. Dai Hai tidak bergerak saat dia melihat Fang tidak bergerak. Orang-orang. Aku sama sekali tidak menyelamatkan orang. Fang Yiming melihat bahwa nyawa manusia dipertaruhkan, dan tidak bisa bingung, jadi dia harus mengaku dengan tangisan. Apa katamu? Semua orang kaget. Kenapa kamu masih belum pergi? Pada saat ini, Lin Yu di Huisengtang memandang Wei Suening, yang telah tinggal di sini, sambil mengumpulkan informasi. Ayahku berkata, izinkan aku memintamu untuk datang dan makan, kata Wei Suening dengan enggan. Saya tidak bisa pergi lagi, seseorang akan datang dan meminta saya untuk perawatan sebentar lagi, kata Lin Yu. Apa kau sudah membuat janji? Wei Suening menoleh dan melihat keluar pintu, tapi tidak melihat sosok sama sekali. Tidak, aku menebaknya, tapi aku seharusnya tidak salah. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, aku tidak percaya. Kupikir kamu hanya tidak ingin pergi ke rumahku. Kamu suka pergi atau tidak? Sepertinya aku ingin kamu pergi. Wei Suening mendengus dingin. Jika ayahnya memberitahunya, dia akan terlalu malas menunggu Lin Yu di sini. Pada saat ini, sebuah mobil hitam bergegas keluar, datang ke pintu Huisengtang dan berhenti dengan berderit. Kemudian beberapa sosok keluar dari kedua mobil tersebut dan bergegas masuk ke dalam rumah. Bolehkah saya bertanya siapa Tuan He Jiarong He? Kian Haid bertanya dengan tergesa-gesa begitu dia memasuki rumah. Setelah melihat Lin Yu, dia segera bergegas ke depan dan berkata dengan hormat, Tuan, tolong selamatkan anakku. Meskipun dia cemas, dia sabar dan sopan. Dia tahu bahwa ahli seperti itu peduli dengan tata krama. Lin Yu telah bersiap untuk waktu yang lama, dan tentu saja tidak menolak. Chong Wei Suening memberi perintah, bantu saya mengunci pintu. Kemudian dia bangun dan pergi ke rumah sakit bersama Dai Haide. Aku bukan pembantumu. Wei Suening menginjak dengan marah saat dia melihat kepergian Lin Yu, tapi tetap dengan patuh membantunya mengunci pintu. Setelah sampai di rumah sakit Renai, Lin Yu langsung masuk ke unit perawatan intensif. Aku membunuhmu bajingan, kuek, liar. Di pintu masuk unit perawatan intensif, Zhang Lanying menjadi gila dan memukuli Fang Yiming. Wajah Fang Yiming berlumuran darah, bersembunyi dan menjerit. Dekan di samping dan sekelompok dokter terus membujuk mereka untuk melawan. Tetapi mereka tidak berani melangkah maju, karena Zhang Lanying akan menangkap siapapun yang melangkah maju. Lin Yu mengabaikan rasa malu Fang Yiming dan melangkah ke unit perawatan intensif, melihat bahwa Qian Zifeng dalam kondisi kritis,
dia segera melepas jarum perak darinya, lalu mengeluarkan jarum perak dan memasukkan beberapa lubang besar di dadanya. Beberapa tembakan, berikan dia aura di tubuhnya lagi. Setelah kurang dari 5 menit, situasi Qian Zifeng segera menjadi stabil, dan napasnya menjadi lebih lancar. Lin Yu mengambil beberapa jarum perak yang lebih panjang dan menusuknya di beberapa titik akupuntur di kepalanya di Baihui dan Sundeng untuk membantu meringankan tekanan pada saraf otak yang disebabkan oleh penyumbatan intrakranial. Setelah jarum ini ditusuk, tubuh gemetar Qian Zifeng menjadi tenang, dan berbagai data pada instrumen perlahan naik kembali. Qian Hai tidak berani mengatakan sepatah kata pun di sampingnya. Dia hanya merasa punggungnya basah oleh keringat dingin. Ketika dia melihat gejala putranya mereda, hatinya yang menggantung lega. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega untungnya. Dia datang lebih awal, dan jika dia nanti, saya khawatir nyawa Qian akan hilang. Tuan He, apakah anak saya akan mengulanginya? Qian Hai bertanya dengan hati-hati. Saya akan mendapatkan jarum lagi untuknya besok pagi, dan dia akan baik-baik saja. Selama dia menerima terapi infus normal, dia akan segera bangun. Lin Yu berkata, saya akan kembali hari ini setelah suntikan tadi malam. Tetapi ketika saya melihat berita itu, dikatakan bahwa Dr. Fang meremajakan dan menyelamatkan putra Anda, jadi saya tidak malu untuk datang. Tuan He, maafkan aku juga dibiarkan dalam kegelapan dan ditipu oleh bajingan ini. Qian Hai mengertakkan gigi. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dengan marah, menunjuk ke arah Dekan Dai Wei dan berkata dengan marah, Dai Wei, kamu belum menelepon polisi, apakah kamu menunggu untuk ditangkap bersamanya? Ketika Dai Wei gemetar, dia tidak peduli dengan keponakannya. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 110. Perilaku Fang Yiming tidak lain adalah kehidupan yang keras kepala, setidaknya 10 atau 8 tahun akan dijatuhi hukuman kepadanya. Presiden Qian, saya tahu saya salah, maafkan saya. Fang Yiming menjadi pucat karena ketakutan, dan bergegas ke Qian Hai, berlutut dengan engah, air mata mengalir di pahanya. Jangan menariknya untukku, sepatuku kotor. Qian Hai berkata dengan dingin. Beberapa dokter bergegas menarik Fang Yiming pergi. Setelah beberapa saat, polisi datang dan membawa pergi Fang Yiming. Tuan Ho, terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda, kata Qian Hai dengan sedikit emosi, memikirkan tentang pemandangan yang mendebarkan tadi, dan sekarang saya takut. Tuan Ho, berapa lama anak saya akan bangun? Zhang Lanying juga sangat berterima kasih kepada Lin Yu, dan bertanya pada Lin Yu setelah menenangkan diri. Aku bisa bangun paling lambat besok. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu dia masih punya harapan untuk berdiri. Zhang Lanying meremas tangannya di dada dengan gugup. Putranya masih sangat muda, dan dia tidak ingin dia duduk di kursi roda seumur hidup. Aku akan meresepkan resep untuknya, dan membiarkan dia menaatinya setelah dia bangun, dan kakinya akan segera sembuh. Lin Yu berkata sambil menulis resep dengan pena dan kertas. Zhang Lanying berterima kasih, dan terus mengangguk ke Lin Yu untuk berterima kasih. Ini adalah dokter yang sebenarnya apa yang harus ditanyakan dan dijawab. Tidak seperti bajingan Fang Yiming yang memiliki wajah bengkak dan penuh dengan lemak, dia tidak tahu segalanya kecuali kemauan. Setelah situasi Qian Zifeng stabil, Qian Hai secara pribadi mengirim Lin Yu kembali dan menulis cek dengan hormat, tetapi Lin Yu menolak. Qian Hai juga tidak memaksakannya. Dia melihat ke dekorasi dan peralatan medis di toko Lin Yu, dan buru-buru berkata, Tuan He, pengaturan di rumahmu sepertinya agak tua. Ya, ini adalah barang bekas yang kubeli dari toko orang lain, hanya untuk menyelamatkan masalah. Lin Yu tersenyum. Saya mengerjakan peralatan medis. Jangan khawatir. Beri saya waktu seminggu. Saya beritahu orang-orang di bawah untuk bekerja semalam dan membangun fasilitas baru untuk Anda. Qian Hai senang.
Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Tuan Qian. Lin Yu juga tidak menolak. Terkadang menerima kebaikan orang lain juga merupakan jenis kebaikan. Setelah Lin Yu memberi Qian Zifeng suntikan lagi keesokan harinya, situasi Qian Zifeng benar-benar stabil. Ketika Qian Haid mengirim Lin Yu kembali, dia memberitahu Fang Yiming bahwa dia tidak akan pernah tanpa ampun, dan bahwa dia harus masuk penjara selama lebih dari 10 tahun. Lin Yu tersenyum dan tidak banyak bicara. Fang Yiming juga disalahkan dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Pada akhir pekan, Lei Jun datang menjemput Lin Yu untuk merawat kakeknya, dan ketika dia melihat Wei Suening ada di sana, dia menyuruhnya pergi bersamanya. Ketika mobil mencapai pusat kota, jalan di depannya tiba-tiba terhalang, dan Lei Jun tidak bisa membantu melambat. Wei Suening mencondongkan tubuh dengan rasa ingin tahu untuk melihat, dan dengan rasa ingin tahu berkata, bagaimana jalan bisa ditutup untuk pekerjaan yang baik. Oh, saya ingat, saya mendengar bahwa seorang pria bertubuh besar datang dari ibu kota hari ini, sepertinya dia adalah anak dari keluarga besar. Setelah pertanyaan Wei Suening, Lei Jun mengingat ini dan menyalahkan dirinya sendiri, saya tidak akan mengambil jalan ini jika saya mengetahuinya. Tidak ada, tidak terburu-buru. Lin Yu tersenyum. Mencicit. Bisakah kau menyetir, persetan, tunggu kematian di sini. Percaya atau tidak aku menghancurkan mobil untukmu. Tiba-tiba terdengar suara terompet kencang dari belakang, diikuti jeritan. Lei Jun mengerutkan kening, melihat melalui kaca spion dan menemukan bahwa itu adalah bisnis Mercedes-Benz hitam. Orang-orang ini mencari kematian, aku akan turun dan membersihkan mereka. Wei Suening berkata bahwa dia akan keluar dari mobil ketika dia membuka pintu. Lin Yu meraihnya dan berkata, jangan buang waktu dengan mereka. Penting untuk bertemu kakek Lei. Faktanya, Lin Yu melihat ada banyak orang di belakang mobil, dan dia takut Wei Suening akan menderita. Begitu suara Lin Yu turun, 4 atau 5 orang kuat turun dari belakang, berjalan ke mobil, menghancurkan kaca dengan paksa, dan mengutuk, bisakah kamu menyetir? Lin Yu mengguncang kaca dan melihat, ia terkejut menemukan bahwa salah satu dari mereka ternyata adalah Zhu Zihua, seorang kenalan lama. Zhu Zihua juga terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Yu di sini. Ketika dia ingat terakhir kali dia mengaku kepada Jiang Yan dan rasa frustrasi yang dideritanya di pelelangan barang antik, dia sangat marah karena hanya ada 2 pria dan 1 di dalam mobil Lin Yu. Gadis, dia segera menjadi percaya diri dan menunjuk ke Lin Yu dan mengutuk, turunkan aku. Kamu tiba-tiba mengerem dan membuatku takut, tahu. Kehilangan uang. Hari ini, dia bukan orang biasa di dalam mobil. Dia adalah harimau terkenal di jalan. Di malam hari, dia mengundang Brother Tiger dan beberapa anak buahnya untuk makan. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Yu di sini, jadi dia berencana untuk mengeluarkan nafas yang tidak sedap. Pernahkah Anda mendengar, turunlah. Seorang pria bertato dengan pinggang tebal dan kandung kemih memecahkan kaca. Setelah melihat Wei Suening di dalam mobil, matanya tiba-tiba cerah, dan nadanya sedih, gadis kecil, turun dan bermainlah dengan kakakmu. Suening, jangan berani bertaruh denganku, aku bisa menjatuhkan mereka dalam 2 menit. Lei Jun tersenyum dan berkata pada Wei Suening. Saya tidak percaya, saya pikir ini akan memakan waktu setidaknya 3 menit. Wei Suening berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Taruhan, 50 yuan. Lei Jun tersenyum. Pukul saja, aku berani bertaruh 100, kata Wei Suening. Brengsek, aku yakin aku akan mematahkan kaki anakmu sebentar. Saudara Tiger di luar mobil meledak ketika dia mendengar dialog Lei Jun dan Wei Suening. Ini adalah penghinaan yang nyata. Dia segera memasukkan tangannya melalui jendela belakang dan meraih Lei Jun dengan keras. Kakak Tiger, biarkan anak ini pergi. Zhu Zihua menatap Lin Yu dan berkata dengan arogan, bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.